Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kita pada kali ini yaitu kita akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah yang merupakan materi pembelajaran kelas 10 Madrasah Aliyah. Sebagaimana kita ketahui, setiap manusia pasti akan mengalami kematian dan tidak ada seorang pun mampu menghindari dari kematian tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Surat Al-A'raf ayat 34, "Walikulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Selanjutnya kita lihat proses penyelenggaraan jenazah. Di sini bagi setiap orang yang telah meninggal, maka ada tanggungjawab terhadap umat Islam yang lainnya yang masih hidup, yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalatin jenazah, dan menguburkannya. Dan semua proses tersebut merupakan farzu kifayah terhadap orang-orang yang telah meninggal bagi terhadap orang yang masih hidup. Nah, kewajiban penyelenggaraan jenazah. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'at sukratul mauti bil haqq dzalika ma kuntum minhu tuhidu. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Sebelum kita melakukan penyelenggaraan jenazah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru meninggal dunia. Yang pertama, apabila mata jenazah tersebut masih terbuka, pejamkan mata mereka dengan mengurut pelupuk mata secara pelan-pelan. Yang kedua, apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan ditali selendang agar tidak kembali terbuka. Yang ketiga, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Ada beberapa konsep penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah menurut jenazah tersebut. Yang pertama, kalau jenazah muslim, kewajiban yang harus dilakukan pada mayat muslim adalah memandikan, mengkafani, mensalati, dan memakamkannya. Dan yang kedua, bagi mayat yang syahid dunia akhirat, di sini ada dua kewajiban, yaitu yang pertama menyempurnakan kain kafan ketika pakaian yang dikenakannya masih kurang. Yang kedua, yaitu memakamkannya. Dan selanjutnya, bayi prematur. Bayi prematur apabila lahir dalam keadaan hidup, hal ini dapat diketahui dengan jeritan, gerakan atau lainnya. Yang perlu kita lakukan adalah sebagaimana kewajiban terhadap mayat muslim yang sudah dewasa. Dan yang kedua, lahir dalam bentuk bayi sempurna, namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupan. Yang harus kita lakukan adalah segala kewajiban yang telah tersebut di atas, yaitu memandikan, mengkafani, mensalati. Selain mensalati, adapun hukum mensalati tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga yaitu mayat bayi tersebut belum berbentuk manusia. Maka bayi yang demikian, bila tidak ada kewajiban apapun, namun disunahkah membungkuskannya dengan kain dan memakamkannya. Ada beberapa tata cara penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Sebelum mayat dimandikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu orang yang memandikan. Yang kedua, tempat untuk memandikan jenazah. Dan yang ketiga, etika ketika memandikan jenazah. Dan yang keempat yaitu cara memandikan jenazah.
Yang selanjutnya yaitu setelah jenazah dimandikan, maka jenazah tersebut dikafani. Sebelum memandikan jenazah, perlu disiapkan dulu kain kafan untuk mengkafani jenazah, yaitu 5 lembar kain kafan bersih dan berwarna putih yang terdiri dari baju kurung, surban, dan 3 lembar kain yang lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh. Ini yang berlaku untuk mayat laki-laki. Dan apabila mayat perempuan, yaitu 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, sarung, serta 2 kain yang lebar Dan selanjutnya, setelah mayat dikafani, maka mayat tersebut disolati. Mensalatkan jenazah berarti mendoakan dan memohonkan ampunan serta limpah rahmat Allah SWT bagi yang telah meninggal dunia. Syarat-syarat mensolati jenazah, yang pertama yaitu jenazah telah selesai dimandikan dan suci daripada najis baik tubuh, kafan maupun tempat. Yang kedua, orang yang mensolati jenazah telah memenuhi syarat-syarat sah melakukan salat. Yang ketiga, posisi orang yang melakukan salat berada di belakang jenazah. Jika jenazahnya laki-laki dan bagi imam atau munfarid sebaiknya berdiri tepat pada kepala. Jika jenazahnya perempuan, maka posisinya pada pantat. Yang keempat, jarak antara mayat dan orang yang melakukan sembahyang tidak melebihi daripada 300 zira' atau lebih kurang 140 meter jika salat dilaksanakan di luar masjid. Dan yang ketentuan yang kelima yaitu tidak ada penghalang di antara keduanya, yaitu di antara orang yang salat dan mayat. Yang selanjutnya yaitu orang yang melakukan salat hadir atau berada di dekat jenazah jika yang disolati tidak gaib. Selanjutnya kita lihat rukun salat jenazah. Yang pertama yaitu niat. Di sini niat terhadap jenazah di saat mensolati jenazah yaitu usalli ala hadzal maiti arba'a takbiratin makmuman farzan kifayati lillahi ta'ala. Itu apabila mayat laki-laki. Dan apabila mayat perempuan, lafal niatnya yaitu usalli ala hadzihil maitati arba'a takbiratin makmuman farzan kifayati lillahi ta'ala. Itu apabila kita yang jadi musalli menjadi makmum. Dan rukun yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, 4 kali takbir dengan menghitung takbiratul ihram sebagai takbir yang pertama. Dan yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dan setelah takbir yang ketiga yaitu setelah takbir yang kedua yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan mendoakan mayat setelah takbir yang ketiga dan membaca salam. Yang selanjutnya yaitu hal yang diwajibkan kepada kita umat Islam yang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal yaitu menguburkan jenazah ataupun memakamkan jenazah. Menguburkan jenazah adalah mensemayamkan jenazah di liang lahat sebagaimana tempat terakhir kehidupan dunia untuk menuju kehidupan akhirat. Ukuran liang lahat yaitu panjang sepanjang jenazah ditambah kira-kira 0,5 meter atau 50 cm. Dan lebar yaitu 1 meter dan kedalaman kuburan pada biasanya yaitu setinggi postur tubuh manusia ditambah 1 hasta atau 60 cm. Dari pembelajaran kita
penyelenggaraan jenazah. Di sini dapat kita ambil beberapa hikmah dari pembelajaran penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup. Bahkan keperluan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan. Yang kedua, memandikan jenazah yang berarti menyucikan jenazah daripada segala kotoran dan najis. Ketika disolatkan jenazah sudah dalam keadaan bersih. Hal seperti ini memberi contoh betapa Islam mengajarkan atau memberikan pelajaran yang menekankan kebersihan bukan hanya sewaktu masih hidup, namun setelah meninggal pun kebersihan tetap harus ditegakkan. Yang selanjutnya yaitu mengkafani jenazah atau mengkafani mayat, yang berarti menutup seluruh tubuh mayat dengan kain atau apa saja yang dapat melindungi dari pandangan yang akan menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung. Hal ini akan menambah keyakinan pada diri seseorang, baik famili, handai taulan serta tetangga, yang bahwa kehormatan seseorang bukan hanya terletak pada kemampuan, kepemimpinan, dan kekuatan, tetapi yang paling dasar adalah pada kesanggupan melindungi atau menutupi dari pandangan yang dapat mendatangkan fitnah dan celaan. Hikmah yang selanjutnya, mensolati jenazah yang berarti mendoakan mayat. Isi doa adalah permohonan agar mayat mendapat ampunan, kasih sayang, dan terlepas dari siksaan kubur dan siksaan akhirat. Ini menunjukkan betapa penting nilai persaudaraan Islam, sehingga melihat seorang Muslim meninggal, tidak rela saudara Muslim mendapat musibah atau cobaan. Sebagaimana ayat yang telah saya baca yang pertama, dan sampai di sini perjumpaan kita pada kali ini tentang penyelenggaraan jenazah yang saya rasa masih sangat kurang dan mungkin ke depan akan diperbaiki dan akan ada pembahasan yang lebih spesifik, yang lebih jelas dan lebih mendetail. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.